Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pena Kertas. Sebelumnya kita pernah membahas tentang perlawanan Pangeran Diponegoro untuk mengusir kolonial Belanda dari tanah Jawa yang terkenal dengan nama Perang Jawa. Nah, kali ini kita akan mundur 200 tahun sebelum Perang Jawa terjadi, yakni pada tahun 1628 ketika Sultan Agung dari Kesultanan Mataram Islam berupaya melancarkan serangan kepada pasukan Belanda yang telah menguasai kota pelabuhan Jayakarta. Tujuan dari serangan ini dimaksudkan untuk mengusir kependudukan perusahaan dagang VOC Belanda, di mana pada waktu itu Sultan Agung menyadari jika keberadaan VOC di tanah Jawa akan merusak hegemoni kekuasaan Kesultanan Mataram Islam di tanah Jawa. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita menuju ke topik pembahasan, bagaimana terjadinya pertempuran antara Kesultanan Mataram dengan pasukan VOC Belanda, serta bagaimana akhir dari pertempuran tersebut. Pada kepemimpinan Raden Mas Jatmiko atau Sultan Agung Adi Prabu Hanyokrokusumo yang berkuasa dari tahun 1613 sampai tahun 1645, Kesultanan Mataram mengalami puncak masa kejayaannya dengan memiliki wilayah kekuasaan meliputi sebagian besar Pulau Jawa, Madura, dan pulau-pulau di sekitarnya. Sebagai sebuah negara yang merdeka, Kesultanan Mataram menjalin hubungan perdagangan dengan Kerajaan Belanda yang ditandai dengan kedua belah pihak saling mengirim duta besarnya masing-masing, namun yang awalnya kawan berubah menjadi lawan. Bermula ketika Sultan Agung menolak didirikannya kantor dagang milik perusahaan dagang VOC di pantai utara Jawa. Penolakan ini dilakukan oleh Sultan Agung bukan tanpa alasan. Jika pihak VOC mendirikan kantor dagang di pantai utara Jawa, maka perekonomian penduduk sekitar otomatis akan melemah karena telah dikuasai oleh pihak VOC. Atas hal tersebut, hubungan kedua belah pihak menjadi merenggang, yang kemudian diperparah lagi ketika tawaran damai dari Sultan Agung ditolak mentah-mentah oleh pimpinan pihak Belanda. Oleh sebab itulah Sultan Agung sangat marah dan pada akhirnya beliau mengambil sikap tegas dengan menyatakan perang terhadap pihak Belanda. Sebelumnya pada tahun 1611, perusahaan dagang Hindia Timur Belanda atau lebih dikenal dengan nama VOC datang ke Jayakarta di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Peter Boyd. Di Jayakarta ini, VOC mendapatkan izin dari Kesultanan Banten untuk mendirikan sebuah pos perdagangan yang mana pada saat itu wilayah Jayakarta berada di bawah kekuasaan Kesultanan Banten. Namun seiring berjalannya waktu, pos dagang yang semula hanya kecil berubah menjadi sebuah bangunan yang megah. Dengan menyewa lahan seluas 1,5 hektar, dibangunlah sebuah kompleks perkantoran yang memiliki gudang dan tempat tinggal untuk orang Belanda. Yang kemudian pada tahun 1618 ketika Jan Pieter Zoon menjabat sebagai Gubernur Jenderal VOC yang baru, ia merubah pos dagang VOC yang semula hanya sebuah kompleks perkantoran dagang menjadi sebuah benteng yang sangat kokoh. Dengan membangun tembok setinggi 7 meter di sekeliling area lahan, serta dilengkapi oleh beberapa meriam, menjadikannya sebuah benteng yang siap untuk menguasai kota Jayakarta. Pada 30 Mei 1619, VOC di bawah perintah Jan Pieter Zoon mulai menyerang dan membumi hanguskan keraton serta hampir seluruh pemukiman penduduk Jayakarta. Alhasil, wilayah Jayakarta berhasil dikuasai sepenuhnya oleh pihak Belanda dan berganti nama menjadi Batavia sebagai basis perdagangan, politik, dan militer di wilayah Nusantara. Perlu kamu ketahui bahwa nama Batavia itu sendiri diambil dari nama Batavi, yang merupakan nenek moyang dari bangsa Belanda yang bermukim di tepi Sungai Rijn. Nah, selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 1628, pasukan Kesultanan Mataram yang dipimpin oleh Panglima Perang Tumenggung Baurekso tiba di kota Batavia dengan membawa beberapa kapal berukuran besar yang di dalamnya berisi 150 ekor sapi, 5.900 karung gula, 26.600 kelapa, dan 12.000 karung beras. Di sini pasukan Mataram mengaku niat kedatangannya ke Batavia hanya untuk melakukan perdagangan. Namun di sisi lain orang-orang Belanda tidak langsung percaya dan malahan merasa curiga dengan kedatangan pihak Mataram. Keesokan harinya pihak Belanda setuju, akan tetapi hanya muatan sapi saja yang boleh diturunkan. Dan itu pun harus dengan penjagaan yang sangat ketat oleh prajurit bersenjata lengkap. Hari berikutnya kapal-kapal dari Kesultanan Mataram datang lagi ke Batavia. Kali ini dengan alasan untuk meminta surat izin berlayar ke Malaka, karena pada waktu itu wilayah Malaka berada di bawah kekuasaan dagang VOC. Di situ semakin tambah curigalah pihak Belanda dengan peningkatan kedatangan armada kapal Mataram.
Para penjaga benteng kastil di sebelah utara mulai memperkuat penjaganya dengan menyiapkan beberapa artilerinya. Nah, selanjutnya karena dirasa sudah mengetahui bagaimana kekuatan dan penjagaan di setiap pos jaga, akhirnya pada sore harinya sekitar 20-an kapal Kesultanan Mataram tiba di Batavia dengan menurunkan pasukannya di depan benteng sebelah utara untuk melakukan serangan kejutan dan memaksa pihak Belanda untuk menarik pasukannya ke dalam benteng. Keesokan harinya, armada kapal Kesultanan Mataram mulai berdatangan lagi memasuki Teluk Batavia dengan menurunkan sekitar 1.000 pasukan di sebelah selatan kota Batavia yang bertujuan untuk melakukan serangan terhadap benteng Hollandia. Menanggapi serangan tersebut, pihak Belanda mengerahkan sedikitnya 120-an pasukan di bawah pimpinan Jacob van der Platen untuk menghalau gempuran pasukan Kesultanan Mataram yang cukup dahsyat. Setelah itu, Belanda mendatangkan pasukan tambahan dari Banten dan Pulau Onrus untuk mempertahankan benteng Hollandia dari gempuran serangan. Pada bulan Oktober, Pangeran Mandurorejo datang ke kota Batavia dengan membawa pasukan yang lebih besar lagi, yakni sekitar 10.000 prajurit. Pasukan yang baru datang ini mulai bergabung dengan pasukan pimpinan Tumenggung Baurekso untuk menggempur benteng Hollandia dan sebagian melakukan blokade terhadap akses jalan ke kota dari selatan hingga barat, serta melakukan pembendungan atas Sungai Ciliwung untuk membatasi pasukan air ke kota Batavia. Namun usaha yang dilakukan tersebut ternyata tak berefek apapun, dikarenakan sudah diantisipasi oleh pasukan VOC dan bahkan hanya memberikan kerugian terhadap pasukan Mataram saja. Dalam penyerangan terhadap kota Batavia ini berakhir dengan kegagalan karena pertahanan benteng Hollandia yang sangat kuat serta habisnya persediaan bahan makanan. Mengetahui pasukan Mataram mengalami kekalahan, Sultan Agung yang diketahui membenci akan kekalahan, beliau mengirim albujo bernama Tumenggung Suro Agul-Agul untuk menghukum mati Tumenggung Baurekso dan Pangeran Mandurorejo beserta pasukannya. Akibatnya sebanyak 740-an pasukan Mataram ditemukan meninggal dunia berserakan di kota Batavia. Akibat kalah perang dapat hukuman mati. Bagaimana pendapat kalian tentang sikap Sultan Agung atas kejadian tersebut? Silahkan tulis di kolom komentar. Setelah mengalami kekalahan dan kerugian perang yang sangat besar, dalam penyerangan pertama ini Sultan Agung tidak menyerah dan tetap optimis dapat menaklukkan kota Batavia. Nah, disitulah sang sultan mencari penyebab kekalahan pasukannya dalam pertempuran sebelumnya. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya beliau menyadari bahwasannya masalah yang mengakibatkan pasukannya mengalami kekalahan berasal dari kurangnya logistik makanan, persenjataan yang kurang memadai, serta jarak tempuh perjalanan yang sangat jauh, yakni sekitar 482 km. Setelah mengetahui apa masalahnya, kemudian Sultan Agung membuat strategi baru yang digunakan dalam serangannya yang kedua, yaitu dengan meningkatkan jumlah persenjataan serta membuat lumbung pangan rahasia di sepanjang pantai utara Jawa Barat, yakni dari Cirebon sampai Karawang. Setelah semua persiapan sudah matang, akhirnya hari di mana serangan kedua pun siap dilancarkan. Di sini pasukan yang dikirim oleh Sultan Agung dibagi menjadi dua gelombang. Pasukan pertama dipimpin oleh Adipati Ukur yang berangkat pada bulan Mei 1629. Sedangkan pasukan yang kedua berangkat pada bulan Juni yang dipimpin oleh Adipati Jumina. Total prajurit yang dikerahkan dalam serangan kedua ini sekitar 14.000 prajurit. Pasukan pimpinan Adipati Ukur yang datang terlebih dulu langsung memberikan serangan kejutan ke kota Batavia. Namun serangan yang dilancarkan oleh pasukannya dapat ditahan oleh pihak Belanda dan bahkan sampai membuat pasukan Adipati Ukur terdesak. Diketahui Adipati Ukur berencana untuk mundur bersama pasukannya, namun karena teringat dengan apa yang dilakukan oleh Sultan Agung terhadap panglima perang yang sebelumnya, akhirnya niat itu pun diurungkan dan mereka mulai mendirikan kemah di sebelah selatan Batavia. Setelah pasukan Adipati Juminah tiba dan bergabung dengan pasukan Adipati Ukur, akhirnya pengepungan terhadap kota Batavia pun dilakukan, di mana serangan-serangan dari kedua belah pihak yang dilancarkan sangat sengit, dan strategi pencemaran terhadap Sungai Ciliwung oleh pasukan Mataram terbukti berhasil, yang mana hal itu membuat wabah kolera menyebar luas di kota Batavia, dan bahkan Gubernur Jenderal VOC, Jan Pieterszoon pun meninggal dunia akibat terkena wabah tersebut. Namun lagi-lagi pasukan Mataram terpaksa harus mundur dan menelan kekalahan lagi akibat kurangnya pasukan perbekalan dan banyaknya pasukan Mataram yang terjangkit wabah penyakit kolera. Kok bisa kalah lagi? Kan sebelumnya sudah disiapkan lumbung pangan di sepanjang jalur Cirebon sampai Karawang. Jadi gini,
Ternyata ada seorang bangsawan Mataram yang menjadi pengkhianat dan membocorkan lokasi lumbung pangan tersebut kepada pasukan VOC Belanda, yang akhirnya semua lumbung pangan tersebut dibakar habis oleh pasukan Belanda, yang mengakibatkan kurangnya perbekalan dan otomatis pahitnya kekalahan harus diterima oleh pasukan Mataram Islam. Diketahui sosok pengkhianat di tubuh Kesultanan Mataram tersebut adalah Tumenggung Indranata, seorang bangsawan Mataram yang pernah membantu Sultan Agung ketika menaklukkan wilayah Demak. Atas pengkhianatan yang dilakukannya, Tumenggung Indranata dihukum mati oleh Sultan Agung. Menurut dari catatan sejarah, mayat si Tumenggung ini dimutilasi menjadi 3 bagian. Kepalanya dipancangkan di alun-alun kota Batavia sebagai peringatan bagi orang-orang Belanda. Kakinya dibuang ke laut sebagai simbol diusirnya sang Tumenggung dari tanah Jawa. Sedangkan tubuhnya dimakamkan di salah satu anak tangga yang menuju pemakaman Imogiri, makam para raja-raja Mataram. Hal itu dilakukan sebagai simbol penghinaan terhadap Tumenggung Indranata karena telah mengkhianati Kesultanan Mataram Islam. Kamu pasti penasaran bagaimana nasib dari pasukan Mataram yang kalah dalam penyerbuan kedua ini. Apakah dihukum mati seperti pasukan yang sebelumnya? Kali ini Sultan Agung memang marah, namun tidak sampai menghukum mati pasukannya. Untuk mengalihkan kemarahannya, sang Sultan mengerahkan pasukannya untuk memperluas wilayah Kesultanan Mataram ke arah Jawa Barat, yakni dengan menyerang wilayah Blitar, Panarukan, dan Blambangan. Nah, itu tadi kisah sejarah penyerbuan Kesultanan Mataram ke Batavia untuk mengusir penjajah Belanda dari tanah Jawa. Cukup sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian ini, dan sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.